Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RN Studio. Oke teman-teman, hari ini kita mau reaction tentang berita tentang ibu kota Nusantara. Bila suka dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke teman-teman, kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca deskripsi dulu. Netizen negara tetangga melongo, IKN jadi kota masa depan dengan teknologi dan infrastruktur kelas dunia. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channelnya Daftar Populer ya teman-teman. Di sana banyak berita menarik ya. Oke teman-teman, kita mulai. Kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara ini kalau benar kejadian cakep banget sih. Gak cuma itu, nantinya ada banyak teknologi canggih yang pertama kali bakal diterapin di negeri ini, sekaligus mengubah wajah transportasi dan infrastruktur. Mari kita mengeksplorasi fasilitas mewah dan inovasi luar biasa di IKN ini. Sejak tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota pintar ramah lingkungan berbasis alam. Visi IKN adalah menjadi kota pintar terdepan di dunia yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berinvestasi besar dalam teknologi dengan membangun infrastruktur dasar dan inovasi digital. Pada tahap pertama pembangunan tahun 2022 sampai 2024. Wah, keren ya teknologi nanti di IKN ya. Mantap pokoknya kalau emang terjadi. Dana yang dialokasikan mencapai sekitar 466 triliun rupiah dengan fokus pada pengembangan sistem pintar dan ramah lingkungan serta pencapaian target net zero emissions pada 2045. Mulai dari pembangunan tol bawah laut yang akan dimulai pada tahun ini, tol ini dirancang untuk menghubungkan pusat pemerintahan di IKN dengan wilayah-wilayah sekitarnya melalui. Wah, ada tol bawah laut ya teman-teman. Keren ya kalau sudah jadi, emang keren pokoknya. Terowongan bawah laut di Teluk Balikpapan. Terowongan ini dirancang dalam bentuk box sepanjang 1,5 kilometer, terdiri dari 6 lajur jalan tol yang akan memungkinkan kelancaran arus lalu lintas di ibu kota baru. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ibu kota yang modern dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi dan inovasi infrastruktur di Indonesia. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan tol bawah laut ini diperkirakan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan terowongan bawah laut ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena ini merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam membangun immersed tunnel atau terowongan yang ditenggelamkan di bawah air. Terowongan bawah laut ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian habitat satwa di sekitar Teluk Balikpapan, seperti bekantan dan pesut. Pemerintah memilih untuk tidak membangun jembatan yang dapat mengganggu morfologi lingkungan setempat, sehingga immersed tunnel menjadi solusi yang ramah lingkungan. Selain fungsi ekologis, proyek tol Semoga terlaksana ya teman-teman, bikin jembatan di dalam air laut ya. bawah laut ini juga berperan dalam meningkatkan konektivitas maritim dan distribusi logistik ke IKN. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan jalur distribusi yang lebih efisien dan terjangkau dari berbagai daerah di Indonesia menuju ibu kota baru. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan selesai dalam 2-3 tahun, yaitu sekitar tahun 2026, dan akan menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia di mata dunia internasional. Selanjutnya,
Selanjutnya, akan ada taksi terbang sebagai salah satu inovasi transportasi utama. Taksi terbang ini dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan mobilitas dengan melayani perjalanan jarak pendek hingga menengah secara cepat dan efisien. Dengan kemampuan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, taksi terbang ini menawarkan alternatif transportasi futuristik yang diharapkan Taksi terbang kayak drone ya teman-teman, tapi ini besar ya. dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan di kota baru tersebut. Taksi terbang IKN tidak hanya sekadar konsep, tetapi merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan kota yang canggih, modern, dan berkelanjutan. Dilengkapi dengan teknologi otonom, taksi ini dapat beroperasi tanpa perlu pilot, menjadikannya solusi transportasi yang efisien dan aman bagi penduduk IKN. Inovasi ini juga diharapkan bisa mengurangi emisi karbon, mendukung visi kota ramah lingkungan yang menjadi salah satu pilar pembangunan IKN. Uji coba taksi terbang IKN ini bahkan sudah dilakukan pada 29 Juli 2024 di Bandara APT Pranoto Samarinda. Taksi terbang ini adalah hasil kerjasama dari Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute, yakni terbang mengikuti rute berbentuk angka 8 selama 10 menit. Kendaraan udara ini yang mampu mencapai kecepatan 200 km per jam adalah bagian dari proyek Urban Air Mobility Advanced Air Mobility. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan keamanan taksi terbang sebagai solusi mobilitas udara inovatif di IKN nantinya, dengan rencana pengembangan komersial lebih lanjut. Selain taksi terbang, IKN juga akan memperkenalkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rapid Transit disingkat ART. Ini adalah inovasi transportasi pertama di Indonesia yang menggunakan jalur virtual berbasis marka jalan, didukung oleh sensor lidar dan GPS. Dengan kapasitas hingga 500 penumpang dalam 5 gerbong, ART dirancang untuk menempuh jarak hingga 70 km sekali pengisian daya. ART bergerak di jalan raya menggunakan ban karet dengan ruang kemudi di depan dan belakang untuk memungkinkan pergerakan dua arah. Presiden Joko Widodo menjajal ART pada 13 Agustus 2024 di IKN. Presiden menjelaskan bahwa ART merupakan solusi transportasi ramah lingkungan yang lebih hemat biaya dibandingkan dari ART sudah diuji coba oleh Pak Jokowi ya teman-teman di IKN waktu itu. LRT dan MRT dengan anggaran sekitar 70 miliar per unit. Uji coba dinamis ART juga sudah dimulai pada 10 Agustus 2024 sebagai persiapan upacara dan akan berlangsung hingga Oktober 2024. ART yang dikembangkan oleh China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC diharapkan akan menjadi model transportasi massal hijau yang bisa diadopsi kota-kota lain di Indonesia. Dan yang semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Karena tanpa rel, misalnya, memungkinkan operasi kereta di atas jalan raya biasa tanpa memerlukan infrastruktur rel tradisional. Ibu Kota Nusantara juga akan menghadirkan pengalaman wisata unik dengan memperkenalkan perahu pinisi modern mulai 1 Agustus 2024. Perahu pinisi yang merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO akan membawa wisatawan menyusuri jalur pemandangan indah antara Balikpapan dan IKN, menampilkan keindahan alam serta kekayaan budaya setempat. 2 rute pelayaran utama telah ditetapkan, yaitu dari Pelabuhan Semayang hingga dermaga PT ITCU KU dengan pemandangan jembatan Pulau Balang. Wow, keren ya teman-teman, pemandangannya sangat menakjubkan. Dan berbagai destinasi menarik lainnya. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan pengalaman yang tak terlupakan, mulai dari wisata kuliner, mengunjungi hutan bakau, hingga melihat hewan endemik seperti ikan pesut dan bekantan. Setibanya di IKN, wisatawan dapat melanjutkan tur keliling kawasan inti pusat pemerintahan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menjadikan perjalanan ini sebagai perpaduan sempurna antara tradisi dan teknologi modern. Dengan pelayaran yang memakan waktu sekitar 3 jam 30 menit,
Jalur laut ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghemat waktu perjalanan dibandingkan dengan transportasi darat, memberikan wisatawan lebih banyak kesempatan untuk menikmati pesona IKN. Wah, keren ya teman. Informasinya tadi keren ya, beritanya mantap pokoknya. Oke teman-teman, itulah tadi kita sudah reaction ya di channelnya Daftar Populer ya. Jangan lupa kunjungi channelnya Daftar Populer. Di sana banyak berita dan informasi yang menarik. Oke, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.